Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifat wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wal amali wan nashri. Allahumma yassir lana bil hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita bisa memulai perkuliahan, pertemuan pertama. Ini masih pengantar, belum masuk materi. Alhamdulillah, nah, kita bisa bertemuan di semester ini lagi. Nah, kita diberi Allah Ta'ala umur panjang, sehat walafiat, bisa melanjutkan perkuliahan setelah libur panjang lah, walaupun tadudi. Jadi minta maaf kepada para mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah dengan ulun yang semester ini. Kita mulai kuliahnya terlambat karena beberapa waktu yang lalu ulun kurang sehat, garing. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai sehat. Dan kita sabarataan senantiasa diberi Allah Ta'ala rahmat, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang ulun sampaikan tadi, hari ini kita ada masuk materi. Hari ini masih pengantar aja. Biasa di pengantar ulun menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, tetap jaga semangat walaupun kuliahnya online. Jadi yang namanya nuntut ilmu tuh dimanapun dan kapanpun, dimanapun, di kampus kah, kuliah online di rumah kah, harus tetap semangat lah. Banyak kawan pian hendak kuliah kayak pian, mungkin terkendala ekonomi dan sebagainya. Kata kawa buan pian kawa, alhamdulillah disyukuri, tetap harus semangat walaupun kuliahnya harus online lah. Nah, tuh yang pertama tadi, tetap jaga semangat. Yang kedua juga gasan buhan mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah dengan ulun semester ini. Pertama, ini yang semester awal yang mengambil mata kuliah usul fikih. Mengambil mata kuliah usul fikih. Nah, biasanya kalau ulun ngajar mata kuliah usul fikih itu biasa makai rujukan buku yang itu, yang penulisnya Syekh dari Mesir, Syekh Abu Zahra. Nah, tapi semester ini ulun pakai yang lain. Nah, ini judulnya Al-Wadih fi Usulul Fiqih lil Mubtadi'in. Ulun lihat isinya ini lebih ringkas, bahasanya lebih sederhana. Nah, insyaallah satu semester ke depan kurang lebih 16 kali pertemuan kita akan mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan selesai, insyaallah. Kalaupun gak ada selesai, biasa kita selesaikan di forum di luar perkuliahan, insyaallah. Jadi bagi para mahasiswa, mahasiswi yang semester ini mengambil mata kuliah usul fikih dengan ulun, yang ulun dosennya, insyaallah kita pakai ini. Usul fikih yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Nah, ini. Nah, insyaallah kena ulun bagiakan, mungkin kena ulun bagiakan tuh judul bukunya apa, penulisnya siapa di grup WA, insyaallah. Nah, itu tadi. Jadi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah usul fikih, insyaallah kena kita satu semester ke depan pakai buku rujukan ini. Tapi yang lain tetap kita pakai, cuma rujukan utamanya ini. Kemudian bagi mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah ilmu mantik, kita pakai kitab Sulamul Munawwar. Nah, terjemahnya banyak aja. Nah, silakan bubuhan pian berburu
buku-buku, nah buru-buru buku-buku yang usul fikih, mengambil mata kuliah usul fikih, usul fikihnya dicari, yang mantiknya dicari. Nah ini, kalau ini menurut ulun bagus, ini terjemahnya oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Pondok Pesantren Lirboyo. Ini banyak aja bukunya, dijual di pasaran. Jadi bagi para mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah ilmu mantik, insya Allah satu semester ke depan kita mengkaji kitab ini, Sulamul Munawwar. Ini yang sudah pernah nyantri, insya Allah kitab ini sudah khatam. Jadi kita mengkaji kitab ini, insya Allah untuk mata kuliah mantik. Kemudian untuk mata kuliah fikih ibadah, kita pakai kitab Matan Abu Suja. Nah, syarahnya banyak, terserah para mahasiswa mahasiswi yang hendak pakai kitab Fathul Qarib boleh, hendak pakai syarahnya Kifayatul Akhyar boleh juga, hendak pakai kitab Al-Iqna boleh juga, atau kitab syarah yang modern boleh juga. Yang jelas patokan kita Matan Abu Suja lah, insyaallah yang kita kaji kayaknya ini. Nah kebetulan untuk mahasiswa mahasiswi yang mengambil mata kuliah fikih ibadah, semalam kita sudah mulai pertemuan pertama berdahulu pada mata kuliah lain. Habis itu ulun semalam kurang sehat garing, jadi kita tertunda kuliahnya. Nah, itu. Insyaallah untuk ini kanalah kita selesaikan satu semester untuk fikih ibadah. Untuk mata kuliah filsafat hukum Islam, para mahasiswa mahasiswi yang semester ini mengambil mata kuliah filsafat hukum Islam dengan ulun, nah itu diantaranya itu sama kayak semester sebelumnya kita pakai kitab Dirasat fil Fikri Islam, penulisnya Syekh Husain Abdullah. Kebetulan ini bukunya ada di sini maksudnya. Dan termasuk juga ini salah satunya kitab yang ditulis oleh Muhammad Ismail. Kitab aslinya judulnya PDF-nya ada aja nih, insyaallah, karena bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah dengan ulun bisa kita terjemahnya Repressing Pemikiran Islam, atau cetakan yang lain tuh Bunga Rampai Pemikiran Islam, Syekh Muhammad Ismail. Insyaallah ini karena di antara rujukan kita mempelajari mata kuliah filsafat hukum Islam. Ada banyak bukunya, insyaallah yang mana aja tak dicari karena kita bagi ya Allah. Jadi itu dulu untuk filsafat hukum Islam, fikih ibadah, ilmu mantik, usul fikih, insyaallah ini yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Baik, itu tadi. Silahkan para mahasiswinya berburu buku di toko-toko kitab. Cari toko buku, yalah, mencari buku tuh ya toko buku. Ada di tukang sayur ya Allah. Cari buku di tukang sayur ya kita dapat kan. Toko buku ngalih jar musim corona online. Ya dah aja bisa HP, gunakan Androidnya. Nukar buku online, gampang aja ya Allah, dikirim lewat JNE kah, JNT kah. Ayo digunakan duitnya, gasan nukar buku. Jadi karena selesai kuliah karena banyak isi bukunya. Jadi ambil mata kuliah usul fikih sebuting kitabnya, ambil mata kuliah fikih ibadah sebuting kitabnya, ambil mata kuliah mantik sebuting kitabnya. Selesai karena kuliah 4 tahun, banyak benar bukunya ya lah. Utamakan, prioritaskan nukar buku atau kitab. Lah kan itu mahfuzat ya Allah, perkataan ulama, sebaik-baik kawan duduk adalah Alkitab. Orang yang banyak bisi kitab jar ulama apa mewarisi sugi paling gede jar guru sugi ilmu ya kah. Nah itu jadi jangan buat mahasiswa jangan sampai kada bisi buku, jangan yang lain ditukar, buku kada ditukar ya kah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dulu yang ulun sampaikan. Kemudian seperti biasa di awal perkuliahan kita membaca nasihat Imam Syafi'i tentang syarat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Syafi'i, akhi lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbat wa irsyadul ustad wa tuluz zaman. Telah berkata oleh Al-Imam Syafi'i, semua orang kenal dengan beliau, ulama yang menjadi rujukan kita di bidang fikih. Al-Imam Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu dari ulama fikih terkemuka dari yang 4 imam bidang fikih. Imam Hanafi, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Wahai para saudaraku, wahai para penuntut ilmu, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang mana? Ilmu yang manfaat dan barokah kecuali dengan 6 perkara, dengan 6 syarat. Jadi supaya kita nih nuntut ilmu nang hendak kuliah nih, supaya dapat ilmunya manfaat dan barokah, maka harus ada terpenuhi syaratnya 6. Apa nang 6 itu? Yang pertama jarsidin, zakaun, kecerdasan. Yang kedua wahirsun, apa tuh bahasa sederhananya? Semangat. Yang ketiga wa ijtihadun, kesungguhan. Yang ketiga. Yang keempat wabulghatun, secara bahasa artinya biaya, tapi yang dimaksud di sini jar ulama pengorbanan. Yang kelima wa irsyadul ustad, bimbingan seorang guru. Yang keenam wa tuluz zaman, waktu yang panjang. Lah 6 ini kita bahas satu persatu. Yang pertama zakaun. Apa gerang zakaun itu yang maksud? Kecerdasan. Yang masuk cerdas ini yang mana gerang? Orang yang banyak hafalannya, yang paham itu ini kah? Kada. Ini yang penting dulu. Yang dimaksud dengan zakaun. Coba lihat kita hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut dengan orang yang cerdas itu orang yang dana itu kalau di syarahnya itu apa? Untuk ketundukan kepada Allah. Dan ini beramal biasan kehidupan akhirat, di syarahnya itu beramal karena Allah. Nah, dari ini hadis dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan cerdas, penuntut ilmu yang cerdas itu syarat pertama apa? Niatnya karena Allah. Lah, ini para mahasiswa, mahasiswi ingatkan bahwa kuliah itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah itu karena Allah, kada karena yang lain, kada. Kuliah bukan karena nilai, bukan karena absen, bukan karena ijazah, bukan karena titel, kada. Kalau pian kuliah sekedar hendak dapat nilai, hendak dapat absen, hendak dapat nilai tinggi, dapat nilai A plus yang dicari, dapat ijazah, dapat titel, rugi benar. Karena itu seberataan tak tinggal kaina. Jadi pasang niat bujur-bujur bahwa kuliah itu menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu ibadah itu karena Allah. Sebab kalau pian sudah membujuri niat, tujuannya karena Allah, tujuannya gasan bekal akhirat, dunianya pasti dapat. Ya kah? Nuntut ilmu tuh karena akhirat, dunianya pasti dapat. Pian kenapa? Lalu kemudian kalau pian nuntut ilmu tadi, kalau pian kuliah itu karena melaksanakan perintah Allah nuntut ilmu, otomatis dapat jadi dunianya, nilainya dapat juga. Bahkan kalau orang yang sungguh-sungguh tadi nuntut ilmunya, nilainya bagus. Nilainya bagus, inya menjaga adabnya. Bahkan dosen-dosen tahu lawan inya orang yang beradab. Yalah, dan insya Allah karena nilainya bagus, inya lulus tepat waktu pulang, dimudahkan Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis, ya kah? Hafal aja bertaannya, apalagi bubuan pondokan wa man kanat niyatul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghina fi qalbihi. Sebaliknya wa man kanat niyatud dunya farraqallahu alaihi amrahu. Tolak siapa orang yang menjadikan tujuannya itu akhirat, tujuan hidup itu karena Allah. Allah yang memudahkan urusannya kayak tujuan kuliahnya. Lah ingatakan tadi apa tadi? Tujuan menuntut ilmu itu karena Allah, kada karena yang lain. Rugi kalau sekadar kuliah lawasnya kuliah 4 tahun cagar gesan dapat titel aja lah. Apa titelnya aja? SPD, SPDI, SH, SHI, itu jalan dicari, rugi benar. Jadi luruskan niat. Ayo para mahasiswa, mahasiswi, luruskan niat bahwa kuliah itu apa tadi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu karena Allah. Lah, nuntut ilmu itu ibadah karena Allah, kada karena yang lain, kada. Jangan sampai tak salah niat. Niat itu menentukan kena bagus kadanya amal kita. Lah, itu yang pertama yang disebut dengan cerdas. Ujar guru kita menjelaskan orangnya berniat karena Allah, kada karena sekadar dunia. Rugi benar mun kita sekadar dunia tadi. Coba lihat ya, jar sedin.
wa amila lima ba'dal maut. Urangnya beramal gasan sangu akhirat. Karena kita seberatan ini pasti mati, nang sugih mati, nang pada penuitan mati, nang marasa bungas mati juga, nang kada bungas mati juga. Anak pejabat mati juga, anak gubernur, anak bupati, anak presiden mati juga, anak tentara, anak polisi mati juga berataan. Amun mati napa nang dibawa? Mun sudah masuk kubur napa nang dibawa? Nilai kan dibawa A+ ya. Atau ijazah katitel kada seberatan itu tertinggal. Rumah nang bagus tertinggal. Titelnya tertinggal. Jabatannya tertinggal. Hartanya tertinggal, duitnya tertinggal, mobilnya tertinggal, seberatan tertinggal. Nang dibawa napa? Amal ibadahnya, gelar takwanya itu nang dibawa. Nah, supaya itu dapat itu napa? Supaya dapat takwa itu wasilahnya ilmu. Al ilmu wasilatun ila taqwa. Ilmu itu wasilah untuk mendapatkan gelar takwa. Jadi orang yang cerdas niatnya karena Allah dan tujuannya karena gasan kebaikan akhirat. Jadi mahasiswi kuliah tuh santai aja, kada usah begengsi-gengsian, kada usah baharatan HP, kada usah nak baharatan laptop, nak baharatan kendaraan, nak baharatan mobil, baju, kada usah. Nang sederhana aja, nang seadanya aja. Mun memang dasar ada duitnya, ayo nukar nang bagus, gasan beribadat bagus kalau. Mun kada ada seadanya aja, kada usah baharatan, kada usah. Ya kah seberatan itu kan apa camta tinggal juga. Nang ianya tuh orangnya nuntut ilmu karena Allah diamalkan lah itu nang sakira kini dapat gelar takwa. Ya kah? Nang dinilai Allah Ta'ala tuh takwanya kada nang lain tah. Siapa nang paling mulia di antara manusia itu nang paling bertakwa. Orang bertakwa tuh jalannya menuntut ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma lawan apa? Lawan ilmu juga. Siapa nang hendak kebaikan, kenyamanan, kesuksesan di dunia lawan ilmu. Siapa nang hendak nyaman, kebaikan, kenyamanan, kesuksesan di akhirat lawan ilmu. Hendak keduanya nyaman di dunia, nyaman di akhirat lawan ilmu juga. Maka itu ayo para mahasiswa, mahasiswi. Pertama tadi luruskan niat nuntut ilmu karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Dunia pasti umpat aja, dunianya dapat aja juga. Orang yang mengajar akhirat, dunianya pasti dapat. Tapi kalau sekedar mengajar dunia aja, kuliah karena nilai, iya kah? Karena apalagi? Karena absen, karena ijazah, rugi benar, ya sampai ada itu. Dan kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Kesugihan seseorang, rezeki seseorang, gawian seseorang, kehidupan seseorang itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita tinggal menjalani bagus-bagus kayak apa untuk ilmu ini supaya Allah ridho. Soal rezeki itu kan ada hubungannya lawan nilai, ya kada? Nah, nilainya A berataan, pasti lainnya hidupnya sugih lah, kada juga. Nah, jadi nang kita pikir kayak apa caranya kita nuntut ilmu bujur-bujur karena Allah, jaga adab-adabnya, ya kah? Sudah, itu zakaun orang cerdas. Orang cerdas tuh menjaga dirinya, menjaga dirinya untuk senantiasa apa? Tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Di antaranya juga kita nuntut ilmu beradab. Niatnya tadi bujur, adabnya dijaga lah. Meskipun kuliahnya online juga harus serius. Jangan kuliah online mandi kada, mandi dulu pas kuliah online supaya seger ya kah? Sambil ngopi ya lah, sambil makan ais waluh. Masya Allah, tabarakallah, sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsun. Biasanya diterjemahkan apa tak? Di buku-buku itu apa? Tamak ya lah. Bahasa sederhananya yang paling nyaman tuh semangat. Nah ini supaya apa? Supaya semangat itu tetap terjaga, di antaranya apa? Hendaklah memilih kawan di antaranya. Lah, ini Rasulullah apabila perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis apa? Perumpamaan orang baik, bakawan orang baik lawan orang jahat itu seperti bakawan penjual minyak harum lawan tukang apa? Pandai besi. Namun kita bakawan lawan orang baik itu seperti bakawan lawan penjual minyak harum. Ya Allah, hendak nukar minyak harumnya nyaman, bisa diberinya ya kalau paling gak ada kita tahu empat harumnya, kapalit bawa harumnya. Mun bakawan lawan orang nang penguler, nang ahli maksiat,
nang jahat seperti bakawan lawan pandai besi mana bebau tempat hangin bisa terbakar kita anak ait ujar Rasulullah wa qala alaihi salatu wassalam ar-rajul ala dini khalilihi. Seorang laki-laki itu seseorang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka ya Rasulullah perhatikanlah seseorang itu lawan siapa inya kekawanan, karena kawan itu mengumpati kita bakawan itu akan tak umpat lawan kawan. Tak kawan lawan semangat nang kuliahnya. Semangat juga kuliahnya, minang-minang pengoler bayam. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i syarat orang hendak sukses menuntut ilmu yang kedua semangat. Supaya semangat itu tetap terjaga, perhatikan lawan siapa bakawan ya. Anak muda tuh harus semangat belajar, semangat membaca buku, semangat mutalaah, semangat mengikuti seminar, diskusi, kuliah, hadir majelis. Ya kah? Yang karena untuk ilmu itu kan hanya di ruang kuliah aja. Hadir juga di tempat-tempat menuntut ilmu di luar ruangan kuliah, semangat menuntut ilmu. Ngarnya anak muda tuh jadi Imam Syafi'i identik dengan semangat menuntut ilmu. Bahkan ada ulama mengatakan anak muda itu ibarat warnanya merah saga menyala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibarat matahari itu istiwa tepat di atas kepala kita. Pas hangat-hangatnya. Jadi anak muda tuh semangat menuntut ilmunya membara. Bahkan kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Lihat perkataannya Imam Syafi'i. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Mun ada anak muda tuh melalaikan waktu mudanya, pengoler waktu ilmunya, pengoler menuntut ilmu, pengoler belajar. Kalau ada anak muda nih, muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi, waktu mudanya koler belajar, koler kuliah, koler hadirin majelis, apa ujar Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an, angkat 4 kali takbir kepadanya. Berarti apa tuh? 4 kali takbir sembahyang jenazah li wafatihi, karena kulirnya tadi tah. Karena ia melalaikan waktunya. Artinya apa? Inya sudah mati sebelum datang kematian sesungguhnya. Anak muda itu identik dengan semangat. Ya ada semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat baca buku, semangat baca kitab, semangat diskusi, semangat menghadiri seminar, semangat ikut diskusi berbagai forum-forum keilmuan. Nah, semangat kuliah. Jangan sampai mengoler. Kalau ada anak muda koler nuntut ilmu, koler kuliah, koler belajar, ujar Imam Syafi'i, angkat 4 kali takbir, tanda dia telah mati sebelum datang kematian sesungguhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi. Jadi, yang kedua semangat harus tetap terjaga. Lah, harus semangat. Karena yang kita cari ini luar biasa, ilmu yang maulah orang itu bisa mulia di dunia sampai akhirat. Kalau pian mencari harta belum tentu menjadi jaminan, ya kah? Tapi kalau ilmu, sampai-sampai Sayyidina Ali itu pernah ditanya apa? Kemuliaan ilmu dibanding harta dalam kitab Ushuriyah ya lah. 10 kemuliaan ilmu dibandingkan harta dunia. Di antaranya apa? Ilmu itu menjamin orang di dunia sampai ke akhirat. Untuk ilmu ikhlas karena Allah, kemudian diamalkannya, insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa? Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar, artinya menuntut ilmu nih, yaltamisu fihi ilman, orang yang mencari ilmu tuh, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kalau kita mengisahkan tentang keutamaan untuk ilmu, ada kisahnya banyak banget tadi. Sampai-sampai kemudian para malaikat itu kalau orang tadi berangkat untuk ilmu, para malaikat itu karena merentangkan sayapnya hormat kepada orang yang menuntut ilmu. Ya kah? Bahkan makhluk-makhluknya Allah memintakan apa? Memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Dan lagi orang yang menuntut ilmu itu pulang nangai. Nih para mahasiswa-mahasiswi pulang. Dijamin Allah telah rezekinya pulang. Dan orang yang menuntut ilmu setumat, kita nih belajar misalnya 2 SKS berapa kita sejam, itu lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunat 1000 rakaat. Kita sembahyang duha 2 rakaat gini kulir ya Allah. Nah nih, supaya kita semangat tak. Luar biasa Masya Allah. Jangan kulir lah, meskipun kuliahnya online harus tetap semangat. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala nabi.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian yang ketiga, ujar Imam Syafi'i apa? Wa ijtihadun, kesungguhan. Nuntut ilmu tuh harus sungguh-sungguh. Menggawi apa aja mungkin sungguh-sungguh ada dapat. Kayak itu juga orang menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Di antara ciri orang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ujar para ulama, hifdzul awqat. Memanajemen, bahasa kita tuh memanajemen waktu, diatur. Lah, nih diatur waktunya. Pertama, waktu sehari itu ada gasan urusan untuk gasan ilmu. Apabila membaca buku, membaca kitab, gasan memutalaah, gasan murajaah. Lah, ada tak? Diatur waktu-waktunya. Nah, gasan mengerjakan tugas. Jangan sampai bahasa hulu sungainya serta tayuhnya. Jangan. Ada waktu gasan ilmu. Yang kedua, ada waktu gasan ibadat. Apabila hendak membaca salawat, membaca zikir, membaca dalail, baca burdah. Yang ketiga, waktu gasan menunaikan hak lawan umatnya Nabi Muhammad, terutama paguruan, kuitan, tetangga tah. Itu diadukan, jangan sampai terlewat. Ilmu, ibadat, menunaikan hak. Yang ketiga, gasan pribadi. Nah, ini 4. Para penuntut ilmu harus memanajemen waktunya. 4 ini terjaga. Pertama, urusan ilmu. Apabila ia membaca kitab, apabila ia membaca buku, apabila ia mengerjakan tugas, apabila ia kuliah, apabila ia hadir di majelis, itu urusan ilmu yang pertama. Urusan kedua, ibadat. Apabila membaca zikir, apabila membaca salawat, apabila sembahyang duha, apabila sembahyang isyraq, apabila sembahyang apalagi sembahyang awabin dan seterusnya. Yang ketiga, menunaikan hak kepada umatnya Nabi Muhammad. Pertama paguruan, yang kedua kutan, ketiga jiran tetangga, termasuk kekawanan. Itu diperhatikan haknya. Yang keempat, ini yang keempat nih. Yang keempat tadi hak diri. Nah, jangan juga belajar terus kada memenuhi hak diri. Hak diri itu mata ngantuk, bawa guring, parut lapar, bawa makan, haus, bawa minum. Jangan belajar sampai melalaikan hak diri karena zalim, berdosa juga ya kan. Nah, yang kelima ini kalau sudah kena pian sudah jadi orang yang pintar, cerdas, alim, ada kewajiban yang kelima yaitu mengajar, dakwah. Nah, sementara ini cukup 4 ini aja, ya kah? Nah, mudahan ini bukti orang yang sungguh-sungguh untuk ilmu waktunya di manajemen. Jangan sehari-hari waktu habis berlalu kayak itu aja. Lah, para mahasiswa-mahasiswi diperhatikan waktunya, jangan sampai habis kayak itu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sungguh-sungguh menjadda wajada. Nang sungguh-sungguh dapat aja. Bahari itu ulun kuliah, bahari itu ulun kuliah. Kada kayak orang bang, kada ada bisi kendaraan, kada bisi sepeda, kada bisi laptop, kada. HP-nya gini butut juga. Jadi bahari itu hendak mengerjakan tugas toh. Nih bubuhan mahasiswa-mahasiswi kadanya curhat bang, nih dosennya kada curhat kada. Memotivasi buan pian tanah, walaupun hidup sederhana, amunnya kita sungguh-sungguh dapat aja juga. Bahari itu kuliah kada bisi Android, kada bisi laptop tuh pas nang gue skripsi ya, kada bisi kendaraan, kada bisi sepeda. Tapi kita sungguh-sungguh semester 1, semester 2, semester 3 IPK ulun 4,00. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakat apa doa paguruan, berkat doa kuitan dari awal aja juga menggawi tugas bahari itu kaganangan waktu kuliah bahari tak kuliah nang gawi tugas nih. Jadi bahang gawi tugas bilahnya anak gawi tugas madang kawan lo ya kata pakai komputernya hanyar minjam komputer orang kawan kan mbahanu komputer kawan dipinjam, mbahanu laptop kawan dipinjam. Dosennya curhat jakali curhat motivasi buan pian tenang amun buan pian ini ada bisi HP Android gasan buka maktabah semilah, gasan buka PDF, gasan buka Google, gasan memudahkan buan pian belajar. Alhamdulillah laptopnya ada, kendaraannya ada, HP Androidnya ada. Alhamdulillah munnya ada sabar aja asal sungguh-sungguh dapat aja juga. Bahari pang juga 3 kali berturut-turut kalau ada salah atau IPK ulun 4,00. Nah, alhamdulillah toh sampai praktikum 1 dapat nilai A, praktikum 2 dapat nilai A, skripsinya dapat nilai A+. Lulus wisuda tahun 2011 jadi lulusan terbaik Fakultas Syariah. Nah, Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat doa paguruan, berkat kuitan. Ya kan asal sungguh-sungguh zaman jadda wajada siapa nang sungguh-sungguh dapat. Ada mesti harus nang ada ini ada harus perlengkapan fasilitas lengkap kada juga apalagi mun sudah ada ya kah. Nah, semangat Allah sholli alaihi.
Nang keempat wa bulghatun. Bulghah itu apa? Secara bahasa memang biaya, tapi yang dimaksud di sini disebut biaya, tapi yang dimaksud ujar para ulama pengorbanan. Artinya orang untuk ilmu itu memang sudah harus siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, kayak itu loh. Ada nang jauh-jauh nang mulai rumah ke kampus berkendaraan. Ada nang antar kabupaten ke kampusnya lawan jauh dari rumah jadi anak kos. Ada yang antar provinsi mulai Kalteng sana jauh kalau. Nah, ini pengorbanan jauh dari abah, jauh dari mama, jadi anak kos, jadi anak asrama. Ngarangnya kuliah untuk ilmu tuh sekolah kah? Jadi santri di pondok pesantren kah? Kuliah kah? Ngarangnya untuk ilmu tuh lapah, puyuh, banyak tugas, yalah, jangan mengeluh. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Ya kah? Nah itu, kayak namun pian sudah lulus karena kaganangan, masya Allah. Atau jadi kenangan indah ya kah saat berjuang. Nah, jadi masa-masa berjuang tuh dinikmati aja, jangan mengeluh. Ujar Imam Syafi'i ngarangnya nuntut ilmu tuh uyuh apa lihat perkataan Imam Syafi'i. Apa ujar Imam Syafi'i? Faman lam yaduk murrat ta'allum sa'atan tajarra 'alal mural jahli tula hayatihi. Siapa nang kada merasakan pahitnya menuntut ilmu sa'atan walau sesaat, maka rasa aja bahasa kita tuh rasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya, hinanya kebodohan seumur hidupnya. Barang siapa nang kada mau merasakan pahitnya menuntut ilmu barang sesaat, maka rasakanlah, teguklah pahitnya kebodohan, hinanya kebodohan seumur hidupnya. Jadi orangnya untuk ilmu tuh wajar, lapah, uyuh, ngantuk, banyak tugas, gawe ini, gawe itu. Kena ke perpus, kena searching di Google, gawe tugas ini, gawe itu, santai aja, santuy. Ya kah? Jangan banyak mengeluh, syukuri. Karena nang pian keluhkan itu berapa banyak orang nang hendak nang kaya bun pian nih. Kada kawan terkenal ekonomi ya kah? Nah, syukuri kau jadi mahasiswa kau nuntut ilmu di kampus, alhamdulillah. Jadi syarat nang keempat tuh harus siap berkorban waktu, ya kah? Berkorban tenaga, pikiran. Uyuh begitu guys kita. Nah, lagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ya kah? Begitu tugas dan sebagainya. Nikmati. Nang kelima wa irsyadul ustad, bimbingan seorang guru. Nuntut ilmu itu laksana ujar ulama itu apa? Orang menuntut ilmu itu laksana orang yang berjalan di tengah hutan di gelap gulita. Nah, berjalan di hutan tengah malam pulang. Sudah di tengah hutan itu biar sangkin kadap tertutup oleh rimbunnya pepohonan, tengah malam pulang. Nah, orang nuntut ilmu itu seperti orang berjalan di tengah hutan di gelap gulita, gelapnya malam. Nah, yang menerangi itu adalah seorang guru. Supaya kemurnian ilmu itu tetap terjaga dari sumber ilmu yaitu Habibuna Muhammad SAW, maka tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berguru. Walaupun kemudian kada semua ilmu juga harus berguru, paling kada ilmu-ilmu agama ini, ya kah? Nah itu tadi. Nah, maka itu antara si murid dan si guru tuh di antara adabnya saling mendoakan, ya kah? Nah itu. Jadi kan awal untuk ilmu itu kada berguru ini karena nang membimbing kita, nang mengarahkan kita. Nang terakhir watul zaman, waktu yang panjang. Karena waktu yang panjang, orang untuk ilmu kayak buan pian nih kuliah S1, berapa S1 paling kada 4 tahun lah tah, 8 semester paling kada. Nah 4 tahun. Nah selama 4 tahun itu waktu yang panjang tah. Nah waktu yang panjang ini memerlukan kesabaran. Orangnya perlu sabar. Perkataan ulama apa? Setiap sesuatu nang kada disertai dengan kesabaran itu kada sempurna. Apa aja toh? Orang makan kada sabar, kesadakan. Orang sembahyang kada sabar, kada bertumaninah, kada sah. Ya kah? Jadi apa aja nang kita gawi itu perlu sabar, mendahulukan sabar. Setiap sesuatu nang disertai dengan sabar menghasilkan nang nyaman. Ya kah? Masyaallah, tabarakallah. Nah itu yang belum sampaikan tadi. Mudahan kita kau mengamalkan nasihatnya Imam Syafi'i. Ulangi tadi apa? Ujar Imam Syafi'i, barang siapa nang hendak dapat ilmu yang manfaat dan barokah, itu syaratnya 4. Yang pertama, cerdas. Orang cerdas tuh niat untuk ilmu karena Allah, kada karena yang lain.
Karena sebertaan yang kita miliki di rumah, mobil, kendaraan, duit banyak, harta, pangkat, jabatan, itu pacang tinggal. Apa artinya pangkat dan jabatan? Apa artinya harta dunia? Apa artinya kekawanan? Apa artinya anak buah kalau seberatan itu kadang mendatangkan ridho Allah? Rugi. Nah, semulia melalui manusia adalah manusia yang bertakwa. Jadi apa aja kita kalau bertakwa bagus. Pian hendak jadi guru bagus, hendak jadi pengusaha bagus, hendak jadi pedagang bagus. Syaratnya asal bertakwa. Tapi kalau kada bertakwa jadi apa aja pian rugi. Nah, takwa itu modal utama. Nah, supaya bisa bertakwa apa? Ilmu dulu. Nah, orang untuk ilmu supaya dapat ilmu yang manfaat barokah tadi, zakal cerdas untuk ilmunya karena Allah. Gasan diamalkan sanggup hidup di akhirat. Yang kedua, semangat supaya semangat tetap terjaga, diantaranya berkawanlah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang sama visi misinya, sama tujuannya. Jangan bakawan lawan ahli maksiat, jangan bakawan lawan penguler, karena tertular penyakitnya. Yang ketiga, sungguh-sungguh diantara ciri ujar ulama orang sungguh-sungguh waktunya diatur, jangan setatayuhnya bang, setatayuhnya. Bebarang aja karena ada bertarget. Orang sungguh-sungguh tuh bertarget, nah nggawi tugas esok selesai, itu kah? Yang keempat, bulga pengorbanan, harus siap pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan perasaan ya kah? Yang kelima, bimbingan seorang guru, maka itu harus saling doa mendoakan, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Dan waktunya panjang, perlu kesabaran. Dan kita kau mengamalkan nasihatnya Imam Syafi'i tadi. Nah itu yang ulun sampaikan di sore hari ini. Ulun ulangi tadi, insya Allah selama 1 semester ke depan kita kuliah untuk mata kuliah usul fikih kita pakai yang ini. Karena identitas bukunya ulun bagikan di grup PA. Untuk mata kuliah mantik pakai yang ini. Untuk mata kuliah fikih ibadah pakai ini. Untuk mata kuliah filsafat hukum Islam yang ini. Nah, ketinggalan satu mata kuliah bahasa Arab. Nah, untuk mata kuliah bahasa Arab insya Allah karena kita pakai Mukhtasar Jiddan insya Allah lah. Nah, mudah-mudahan perkuliahan kita 1 semester ke depan karena berjalan dengan lancar, ilmunya manfaat dan barokah. Luruskan niat kita kuliah itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang lain. Dan tadi tetap jaga semangat kuliahnya dimanapun dan kapanpun, tetap semangat meskipun kuliahnya online, sabar aja karena ada aja waktunya. Allah angkat virus coronanya, kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa, kuliah tetap muka langsung di kampus insya Allah. Mudah-mudahan dengan barakat kita, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah Ta'ala, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat kita nuntut ilmu, mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan seluruh keluarga kita. Mudahan seberatan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dihindarkan dari segala bala musibah. Allah berikan rezeki yang halal, banyak dan berberkat. Allah bersihkan hati kita, bertambah penyabar, bertambah menjadi orang yang syukur, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, bertambah rajin untuk ilmu agama, bertambah rajin beribadah. Mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Nang garing, dahan cepat sembuh. Nang pina sedih, banyak masalah, dan cepat selesai. Dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, tak kumpul sebertaan dalam keadaan bahagia di dalam surga, lawan Rasulullah, lawan guru-guru kita, lawan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim, waghfir lana ya karim, waghfir lana ya rahim, waghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa abdanina. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin ba'idina an musyahadatika wa mahabbatika. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hikmah wal adab wal ma'rifat wal mahabbah wa adkhilna ma'al awliya'i was shalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim.